Nah, dilansir dari BBC News Indonesia, dijelaskan bahwa setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir. Ini banyak sekali teman-teman ya. BBC menuliskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah mengenai 200 gereja yang ditolak selama ini. Wali kota menandatangani penolakan pembangunan gereja. Wali kota Cilegon menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Takbir! Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Kristen Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan yang sudah share video-video dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Baik. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai penolakan pembangunan gereja di Cilegon yang hari-hari ini sedang viral teman-teman. Ya. Mengenai penolakan pembangunan gereja di Indonesia ini bukan hanya baru-baru ini terjadi di Cilegon, tetapi sudah berulang kali di mana-mana, terutama di tempat-tempat yang mayoritas beragama Islam, penolakan pembangunan gereja sudah sering kali terjadi. Dan penolakan yang terjadi di Cilegon ini bukanlah hal yang mengejutkan sebetulnya, karena sudah berulang-ulang di beberapa tempat yang lain penolakan pembangunan gereja telah terjadi. Nah, dilansir dari BBC News Indonesia, dijelaskan bahwa setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir. Ini banyak sekali teman-teman ya. BBC menuliskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah mengenai 200 gereja yang ditolak selama ini. Jadi, penolakan pembangunan gereja yang terjadi di Cilegon ini bukanlah hal yang baru teman-teman, karena dalam 10 tahun terakhir 200 gereja telah ditolak pembangunannya di Indonesia. Yang terjadi di Cilegon sendiri teman-teman, yang dilansir dari suarabanten.id menuliskan tolak pembangunan gereja di Cilegon. Masa aksi bawa kain kafan hingga ancam turunkan wali kota Cilegon. Waduh, ini bahaya sekali. Sudah bawa kain kafan ini maksudnya apa gitu kan? Kita sudah bisa berpikir jauh sekali teman-teman, bahwa kalau orang membawa kain kafan tujuannya untuk membungkus mayat-mayat, kira-kira begitu ya. Nah, mari bersama-sama kita baca apa isi berita ini teman-teman. Suarabanten.id, gelombang penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon, tepatnya di lingkungan Sumurwuluh, Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten semakin bergejolak. Bahkan ditegas masyarakat ancam wali kota Cilegon
Heldi Agustian turunkan dari jabatannya bila memberi izin pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten. Berdasarkan pantauan suara Banten.id, Rabu tanggal 7 bulan 9 tahun 2022 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, puluhan masyarakat berbondong-bondong mengepung gedung DPRD Cilegon. Di sana mereka melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Cilegon, Isro Mijarot, terkait penolakan pembangunan gereja. Selain itu, puluhan masyarakat itu juga terlihat membawa kain kafan sepanjang 2 meter yang digunakan untuk mendatangi penolakan pembangunan gereja. Satu persatu para kesepuhan, kiai, ustadz dan ustadzah hingga masyarakat Cilegon menandatangani kain kafan tersebut sebagai bentuk penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Fatul Azim Khotib, tokoh masyarakat Banten lama yang turut mengawal aksi penolakan pembangunan gereja dengan tegas memastikan akan menurunkan wali kota Cilegon Heldi Agustian dari jabatannya. Kata Fatul, penurunan Heldi Agustian akan terjadi jika orang nomor 1 di kota Cilegon itu memberi izin pembangunan gereja. Ini heboh sekali teman-teman ya, hanya gara-gara satu gereja, pemimpin utama dalam daerah itu mau diturunkan. Ini mau apa sih? Tidak mau ada kerukunan begitu ya. Mereka menolak gereja dan ini tandanya bahwa tempat itu sama sekali tidak mau ada perbedaan teman-teman. Mereka mau ya mereka-mereka saja, tidak ada yang agama lain yang ada di dekat mereka begitu ya. Mungkin ketakutannya ya takut mereka terpengaruh lah, takut orang kafir ada di sisi mereka lah, begitulah kira-kira ya. Mari kita lanjutkan. Lebih baik dipecat orang pusat daripada oleh warganya sendiri. Tunggu aja tanggal mainnya wali kotanya kita pecat. Katanya usai menandatangani kain kafan penolakan pembangunan gereja di gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu tanggal 7 bulan 9 2022. Menurutnya, mau tidak mau wali kota usungan partai berkarya tersebut harus seirama dengan warganya. Pasalnya, Heldi Agustian terpilih dan dipilih oleh masyarakat Cilegon. Pada kesempatan itu, ia juga mengaku sebelumnya tidak mengetahui akan ada pembangunan dan penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Namun, karena telah mendapatkan pemaparan dari para tokoh di Cilegon, ia pun akhirnya turut mendukung penolakan tersebut. Saya bangga sekali sebagai warga Banten, tadinya saya tidak tahu akhirnya diuraikan oleh tokoh-tokoh Cilegon, tututnya. Saya menangkap yang berkaitan sedang diperjuangkan masyarakat Cilegon. Ternyata masyarakat Cilegon punya dalil yang sangat kuat. Tidak bisa diganggu-gugat baik kesejarahan maupun keagamaan, sambungnya. Hingga berita ini diterbitkan, pantauan di lokasi puluhan masyarakat tersebut bergeser merangkak memasuki kota. Gedung Wali Kota Cilegon bertemu dengan Heldi Agustian. Karena masyarakat yang begitu banyak, masa aksi yang diizinkan masuk beraudiensi dengan wali kota Cilegon terkait penolakan pembangunan gereja hanya perwakilannya saja, sedangkan masa aksi lainnya memenuhi halaman kantor wali kota. Ya, demikian berita yang dimuat di dalam suara Banten.id teman-teman mengenai penolakan pembangunan gereja yang ada di Cilegon. Ya, sekali lagi ini bukan sesuatu yang baru, sudah seringkali terjadi di bangsa kita mengenai penolakan-penolakan pembangunan gereja. Dan pesan saya untuk teman-teman yang beragama Kristen di sana, mungkin penolakannya ini kalian belum mendapatkan izin barangkali ya, pembangunannya dari warga. Itu juga penting sih sebetulnya untuk mendapatkan izin dari warga setempat karena budaya kita di Indonesia kan yang mayoritas itu adalah yang berkuasa dalam satu wilayah begitu. Nah, kalian mestinya harus minta izin. Jika itu belum didapatkan, ya usahakanlah untuk mendapatkan izin selain daripada izin di pemerintahan. Dan izin pemerintahan itu menjadi yang paling penting juga karena tanpa izin dari pemerintah ya penolakan itu akan menjadi wajar begitu. Apalagi kalau dibakar ya wajar-wajar aja karena tidak ada hukum yang melindungi pembangunan itu. Dan lebih daripada itu teman-teman, tetap semangat. Jangan karena kalian ditolak pembangunan gereja, iman kalian menjadi kendor begitu ya. Tetap semangat di dalam Tuhan sebab kalau kita percaya kepada Kristus maka penganiayaan, penolakan di mana-mana akan menjadi bagian kita dan itu adalah salib yang mestinya kita harus pikul bersama.
Dan tetap semangat untuk teman-temanku yang ada di Cilegon, orang-orang Kristen di sana. Jangan pernah kendor, dan kita percaya bahwa jika memang Tuhan mengizinkan di kota Cilegon suatu saat akan ada gereja, maka di waktu yang mungkin kita belum ketahui hari ini, akan berdiri gereja di sana dan nama Tuhan dipermuliakan di kota Cilegon. Sampai di sini video kita hari ini. Jika ada pendapat dari teman-teman mengenai penolakan gereja ini, silakan tulis dalam kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.